Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamali. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber yang senantiasa saya doakan moga-moga diberikan limpahan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di akhir-akhir ini ada banyak berita, banyak kejadian yang menyita perhatian kita. Bukan hanya menyita perhatian, tapi juga menimbulkan keprihatinan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dan juga beragama. Misalnya kasus ACT, lembaga filantropi yang luar biasa yang kita sepakat membawakan manfaat yang sangat besar bagi mereka khususnya yang tertimpa musibah baik di dalam maupun di luar negeri yang ternyata kemudian diduga ada penyelewengan dana umat yang menimbulkan keprihatinan. Yang kedua tentu kasus pesantren Sidikiyah di Jombang yang putra beliau Kiai Mukhtar Mukti, putra beliau Gus Subhi tertimpa musibah yang membuat kita sangat prihatin. Apakah itu benar atau sebaliknya? Memang harus kita tunggu sampai keputusan pengadilan. Tapi keramaian berita dan berbagai opini masyarakat sudah membuat kita sangat prihatin. Dan yang ketiga adalah kasus Jenderal Verdi Sambo yang juga demikian menimbulkan keramaian yang luar biasa. Sebagian bertanya-tanya, sebagian prihatin, sebagian marah. Ditambah kasus seorang tentara yang menyuruh pembunuh bayaran justru untuk membunuh istrinya sendiri. Ada juga seorang marinir yang meninggal dunia karena diduga dianiaya oleh atasannya karena disangka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Semuanya berkelindan menjadi peristiwa-peristiwa yang sungguh sangat menyita perhatian. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba melihat peristiwa Jenderal Verdi Sambo ini dalam perspektif yang berbeda. Yang pertama, peristiwa ini membenarkan pepatah lama bahwa seseorang jarang jatuh karena tertabrak gunung. Sebagian besar orang jatuh justru terpeleset oleh kerikil kecil. Kita tidak bisa bayangkan posisi Jenderal Verdi Sambo ini dalam lingkup institusi kepolisian. Pasti beliau ada orang yang sangat dihormati, yang sangat ditakuti, yang
penilaiannya terhadap bawahannya sangat menentukan masa depan beliau. Sehingga pasti orang seperti ini orang yang sangat hebat. Dan orang yang sangat hebat itu justru sekarang menjadi tersangka, terpeleset oleh tindakan beliau yang irasional terhadap anak buahnya yang kedudukannya, pangkatnya jauh di bawah beliau. Yang kedua, orang seperti beliau mencapai pangkat yang sudah demikian tinggi tentu melewati pendidikan, melewati berbagai pelatihan, melewati berbagai penugasan, dan hasilnya pasti sangat baik. Orang demikian ini kecuali memiliki kecerdasan, juga memiliki tanggung jawab, kreativitas, juga stabilitas emosi. Sehingga tindakan-tindakannya terukur, tindakan-tindakannya rasional, tindakannya mengedepankan disiplin dan perundang-undangan. Tapi mengapa beliau kemudian kehilangan keseimbangan? Mungkin dugaan saya ada kemarahan yang luar biasa. Kalau berita yang beredar itu benar bahwa Brigadir Yosua ini melecehkan istrinya, tentu bagi seorang jenderal setingkat Ferdy Sambo akan menimbulkan kemarahan yang sangat luar biasa. Sehingga marah yang luar biasa tidak terkendali, lahirlah tindakan-tindakan yang sangat irasional, sangat tidak masuk akal. Tapi itu terjadi. Ya, karena kemarahan yang tidak terkendali. Yang kedua, posisi beliau yang sangat tinggi, sehingga tindakan seperti itu menurut akalnya akan sangat mudah disembunyikan, akan mudah dipalsukan, akan mudah diatur. Tapi ternyata tidak. Masyarakat Indonesia cukup cerdas dan kemudian terbukti apa yang awalnya diceritakan, awalnya diskenariokan, justru tidak seperti itu hasilnya. Yang kedua, kekecewaan yang luar biasa. Sebuah keluarga yang demikian harmonis, ada istri, ada anak-anak, ada kedudukan yang luar biasa. Mendadak ada peristiwa yang sangat mengecewakan. Entah peristiwa apa itu, yang buat beliau sangat kecewa, sehingga kedudukan yang sangat tinggi menjadi tidak berarti, penghormatan yang luar biasa tidak punya nilai, prospek ke depan yang sangat terbuka tidak penting lagi. Kemudian dari sikap itu maka dia mengambil tindakan yang menuruti nafsunya, yang menuruti kekecewaannya, yang ujungnya berakhir seperti ini. Yang selanjutnya, ketika sebuah kedudukan sampai pada level tinggi, sebenarnya persaingan antara teman itu semakin ketat. Kita harus ingat, dalam satu waktu Akademi Kepolisian itu melahirkan ratusan kader yang mereka terus berlomba
sampai kemudian sebagian kecil bisa sampai kedudukan jenderal. Dan kita tahu dari jenderal berbintang 1 naik ke bintang 2 itu juga melewati seleksi yang luar biasa, semakin mengecil. Dari bintang 2 ke bintang 3 juga semakin kecil. Dan kemudian dari bintang 3 menjadi seorang Kapolri itu hanya 1. Maka persaingan itu kadang-kadang ya persaingan yang normal, persaingan akademis, persaingan bagaimana mengkomunikasikan gagasan-gagasan, persaingan kreativitas, persaingan dalam keberhasilan melaksanakan tugas dan seterusnya. Tapi juga ada persaingan yang tidak sehat. Mereka bermain politik, saling menjebak, saling mencoba agar orang lain jatuh sementara dia memiliki kesempatan yang lebih besar. Bisa jadi kejadian ini karena jebakan politik. Tapi dari bermacam kemungkinan tadi kita bisa menunggu kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa yang menyita perhatian itu. Dan kita perlu memberikan acungan jempol kepada institusi polisi yang ternyata polisi bisa berlaku profesional. Peristiwa yang sebenarnya ada ikhtiar untuk menutupi, ikhtiar untuk mengaburkan, ikhtiar untuk menyederhanakan oleh polisi yang profesional dibuka lebar sehingga hasilnya sangat tidak kita terduga, sehingga orang setingkat Verdi Sambo bisa menjadi tersangka dan ditahan di Makobrimob misalnya. Ini adalah luar biasa. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah bahwa polisi memberikan pelajaran kepada kita tentang kesungguhan untuk menegakkan keadilan kepada siapa saja, termasuk orang-orang yang tertinggi di institusi polisi itu sendiri. Dari sini akan menimbulkan kepercayaan kepada polisi dan juga sekaligus kepada kepercayaan kepada negara. Yang harus kita akui terakhir ini ada semacam penurunan kepercayaan kepada institusi penegak hukum. Peristiwa ini, kalau ini nanti bisa dibuka lebar dan terbukti di lapangan, maka akan menambah optimisme kita bahwa negara kita masih bisa ditegakkan hukum itu. Itu barangkali hari ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan kita tunggu beberapa hari, beberapa bulan. Kita bersabar untuk melihat dan menyaksikan bagaimana polisi melakukan aktivitasnya yang profesional, yang kita harapkan betul-betul memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa yang namanya keadilan, kejujuran masih bisa ditegakkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.